silakan di record. Sorry, soalnya saya beda device jadi agak ribet ini nyetingnya. Oke ya, lanjut ya. Jadi definisi dari routing itu adalah kegiatan untuk menghubungkan antar jaringan. Alat yang digunakan, device yang digunakan itu adalah router. Kalau di sini kita pakainya. Oke, yang pertama kita bahas ini routing yang statis. Jadi routing statis ini namanya statis, berarti routing ini dia tidak bakal berubah-ubah. Jadi ketika kita ada tambah jaringan, maka kita melakukan set lagi dari awal, ngeset lagi jaringan itu, mendapatkan jaringan yang baru. Itu routing statis. Nah, kapan routing statis ini digunakan? Routing statis ini digunakan ketika kita berurusan dengan masalah jaringan yang masih kecil. Hanya terdapat beberapa jaringan saja gitu. Jadi kayak misalnya nih, contoh kalau di kantor mungkin lantai 1, lantai 1 jaringan paling ada berapa gitu kan. Dibuat dalam bentuk routing statis gitu, karena jaringan masih kecil. Tapi kalau misalnya jaringan sudah besar, jaringan skala besar, udah banyak jaringan yang lain, itu kita pakai routing dinamis. Gitu. Nah, jadi kalau routing statis ini, syarat-syaratnya sebelum kita melakukan routing statis ini, kita sebagai engineer-nya harus paham gimana kondisi dari jaringan yang ada pada case ini, pada masalah ini. Kita mesti tahu nih, oh jaringan ini terhubung ke router yang mana, jaringan ini masuknya dari port yang mana, gitu. Itu kita mesti paham jaringannya. Kalau kita nggak tahu mapping jaringannya, kita nggak paham, disarankan pakai dinamis gitu, karena dia nanti bakalan mengalur, jadinya dia bakalan mencari di mana jaringan tujuannya, dia bakalan mencari sendiri, ada algoritmanya. Nah, sedangkan statis ini dia mencari tujuan itu ya berdasarkan yang kita set tadi, yang kita atur. Jadi mesti paham kondisi jaringan untuk statis. Kemudian kita setelah paham ini kondisi jaringannya gimana, kita sudah nih tahu nih, oh ada berapa router, ada berapa jaringan gitu. Kita melakukan pembuat tabel routing. Tabel routing nanti kita buat, udah tabel routing kita buat, kita testing nanti. Itu untuk routing statisnya. Oke ya, langsung aja. Kita langsung ke case-nya. Jadi di sini ada case yang kayak ini. Nih, ini ada case kayak ini. Nah, syarat pertama tadi kita mesti paham dulu mapping dari jaringan kita ini. Nah, teman-teman, kalau di sini saya memberikan pertanyaan, ada berapa jaringan pada contoh kasus ini? Yang tahu langsung aja di open mic, silakan jawab. Ada berapa? Berapa? Berapa jaringan? 4 dalam contoh kasus ini? Di sini kita mesti tahu dulu nih jaringannya ada berapa di contoh kasus ini nih. 3, Kak. 3, kurang tepat. Ada yang lain? 5, Kak. Ya, benar 5. Jadi di sini ada 5 jaringan. Gitu. Gimana cara kita ngecek jaringannya? Kalau kita mau lihat nih, dari komputer ini ke router, ini pasti dia pakai satu jaringan. Kemudian di antara router, dari router 1 ke router 0, ini satu jaringan. Router 1 ke router 2, di sini, ini satu jaringan. Sudah 3, tambah dari komputer ke router 2, satu jaringan 4, dari komputer ke router 0.
tambah 1 jadi 5 jaringan. Kita udah paham nih konsepnya nih. Oh, di sini sudah ada 5 jaringan. Selanjutnya, kita menentukan nih, tiap-tiap jaringan itu kita tentuin tuh. Nah, di sini kakak pakai, di sini jaringannya. Nih, jaringan yang pertama. Kemudian jaringan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, kita udah nentuin nih jaringannya nih. Ini ada jaringan 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50. Ini sama semua, nanti kita pakai netmax-nya. Kita pakai 255, 255, 255, 0. Ini samain semua, nanti kita pakai netmax yang ini. Jadi yang pertama, kita atur nih jaringannya nih. Kita ngaturnya dimulai dari router terlebih dahulu. Kita atur. Enable. Kita router enable. Habis itu masuk configuration terminal. Udah kita masuk. Ya. Ini nggak kelihatan konfigurasinya. Oh, konfigurasinya ya. Oke, sorry ya. Oke ya, kita ulangin lagi ya. Oke, kita udah di router. Terus kita masuk konfigurasi terminal. Udah kita masuk. Ingat ini router berapa? Router 1. Yang mana mau kita atur? Kita atur yang di interface 00 dulu. Gitu. Kita masuk interface-nya. INT gig 00. Kita udah masuk. Kemudian kita set IP address-nya. IP address 10.10.10 1 karena ini router. Kemudian kita masukin netmax-nya 255 255 255 0. Udah. Setelah kita atur, kita hidupkan portnya. No shutdown. Ini udah hijau, berarti dia sudah hidup. Kemudian kita keluar dari interface 00, kita atur interface 01, jaringannya 20. Masuk interface gig 01. Kemudian kita set IP-nya 20 255 255 255 0. Oh, sorry, ini salah. 22. Oh, sorry, ini 1. Udah kita atur IP-nya, kita hidupkan interface-nya. Sudah kita hidupkan, keluar ke interface yang 02. Sama juga kita set di sini dia jaringannya 30 30 30 0. Maka kita pakai 30 30 31 255 255 255 0. Kemudian no shutdown. Oke, di router 1 kita udah selesai nih konfigurasinya. Selanjutnya kita konfigurasi di router 0. Buka CLI-nya. Router enable. Masuk konfigurasinya. Pertama kita set interface 00. IP address 50 50 50 1 255 255 255 0. No shutdown. Oke, udah. Kemudian kita exit, masuk ke interface yang 01, INT gig 01. IP address di sini jaringan 20. Nah, di IP address yang ini nilainya berapa ini? Nilai terakhirnya, oktet terakhirnya. 1 atau 2? 2. Oke ya, 2 ya. Karena dia 1 tadi sudah pakai di router 1 interface 01 kan. Jadi nggak boleh sama, kita pakai yang 2. 0. Kemudian no shutdown. Oke.
router 0 sudah selesai, kita konfigurasi. Kemudian kita masuk ke di sini. Router yang duanya. Enable configuration terminal. Kita set yang interface 01. IP address jaringannya 40 40 41 255 255 250. Nah, shutdown. Dan kemudian kita yang interface 00. IP address 30 30 32 255 255 255 0. No shutdown. Oke. Nah, dengan ini semua router sudah terkonfigurasi. Udah di set IP-nya, udah di set subnetnya. Sekarang kita tes nih. Dari sini ke sini. Dia pertama akan file, paket pertama checking. Kemudian sukses nih. Nih, dia bisa nih kalau kita lihat di sini. Kemudian ini ke sini checking, dia file dulu. Udah selesai checkingnya, dia sukses lagi nih. Udah masuk datanya. Nah, coba kita tes dari komputer, antar komputer. Oh, belum di set ya nih ya, IP-nya ya. Kita set dulu yang komputernya. Di desktop IP config kita pakai 50 50 50 2 255 50 50 51. Oke. Oke, di komputer udah kita set juga IP-nya. Kita tes nih ke sini. Dia fail, nggak bisa nih. Karena belum di routingin. Jadi belum tahu nih paket ini larinya kemana. Oke, dia masuk ke router. Tengok ke router nih, tujuannya tadi kan di sini jaring 40-40. Di router ini kan kita belum set ini jaring 40-40 itu. Nah, ini kita set nanti pakai table routing. Oke, selanjutnya kita set di sini table routingnya nih. Semuanya udah di set, IP segala macam, masuk ke table routing. Sini, kalau kalian mau dari config bisa langsung gini. Dari config, static, nih. Langsung cara cepatnya gini. Jadi udah kita, caranya gini nih. Kalau kita mau static ini, kita yang pertama itu masukin tujuan. Network tujuan. Ingat, networknya. Berarti dia ujungnya 0 kan. Misalnya nih, tujuan pertama kita nih, dari router 0. Oke, kita set tujuan pertama kita pengen ke router ke jaringan 10-10. Kan di sini jaringan 10-10 nih. Berarti kita masukin 10-10-10-0. Itu tujuannya. Udah kita masukin tujuan. Kita masukin nih max-nya. Tadi 255-255-0. Kita masukin max-nya. Nah, next hop ini kita masukin melalui port bagian mana? Interface yang mana? Jadi, misalnya kita lihat dari sini, dari 50 di sini, PC ini ngirim ke sini, kemudian router ini dari interface 01 masuk ke interface 01 di router 1. Gitu. Berarti next hop atau port selanjutnya dia bakalan masuk ke interface 01 pada router 1, pada router ini, paket itu. Karena ini terhubung, yang terkoneksi. Gitu. Jadi kita lihat, misalnya di sini kita lihat di 01 tadi berapa? Oh, ini IP di 01, interface 01 pada router 1. Kita masukin. Tadi interface-nya 020.20.1. Itu. Network tujuan, netmax, melalui interface mana?
yang terhubung, router yang terhubung. Udah, kita add. Kak, izin nanya, Kak. Ya. Itu kok 20 20 21 Kak ya? Oh iya, sorry Kak. Ya, 2021 itu kan router 0, interface 01 terhubung di router 1, interface 01. Kita cek. Interface 01 pada router 1, 2021 kan? Ini berarti yang kita pakai nih. Berarti paket itu nanti bakalan dikirimin ke next hop yang interface yang 2021. Ini kalau kita pakai yang config manual ini, yang cepat kayak ini, tapi lebih seru sih pakai yang CLI. Nih, kita pakai CLI. Jadi kalau di CLI kita masukin di configuration dulu untuk ngesetnya. Ini kita udah di router. Nah, masuk nih, udah di ini config-nya nih. Nah, kita IP root nih. IP root. Yang pertama, network tujuan. Tadi 10.10 udah kita masukin nih. Kemudian kita pengen ke 40.40.0. Oke, kita masukin network tujuannya. 40.40.40.0. Udah, masukin subnetnya. 255.0. Kemudian melalui interface mana? Karena yang terhubung cuma satu ke sini, berarti dia ngirim paket itu pasti ke sini juga. Karena dia nggak terhubung ke sini kan. Berarti melalui next hop yang sama. 20.20.21. Udah. Nah, berarti di router yang ini, dia sudah mengenali. Berarti nanti kalau misalnya ada paket tujuan ke 10.10 atau ke 40.40, oke, paketnya langsung dikirim ke sini. Ke IP 20.20.1. Ke router 1 interface 01. Entah bagaimana caranya bisa sampai, nanti urusan di sini. Yang jelas, router ini sudah mengirimkan paketnya ke sini sesuai dengan tabel routing yang sudah kita atur. Nah, kemudian ini udah kita atur. Kita atur juga yang ini. Sama juga kita atur kayak tadi. IP route. Kemudian kita koneksiin ke 50.50 dulu. Subnetnya. Melalui port mana? 20.20. Ini kan di sini 50.50. Berarti dia di sini tadi 20.20.22. Berarti melalui 20.22. 2. Oke, udah. Kemudian kita atur juga yang di bawahnya. Bawah sini. Dia 40.40. Kita masukin nih. IP route 40 40 40 0 255 255 255 0. Tengok. Oh, dari sini dia ke jaringan 30 30 masuk ke router 2 interface 00. Kita cek IP-nya. 30 30 2. Masukin. Berarti next hop-nya 30 30 32. Udah. Kita cek. Ini udah terdaftar semua di router 1 interface-nya. Nah, sekarang kita testing nih. Tadi kan terkoneksi udah nih, router ini udah kita atur, ini udah kita atur, yang ini belum kita atur. Kita tes dari sini ke sini. Nih sukses dia. Udah bisa. Jadi jaringan 50, jaringan 10 udah sukses karena kita sudah atur. Nah, di sini tadi kan kita udah atur nih, nanti bakal ada jaringan 40, di sini bakal ada jaringan 40 juga. Sini kita atur ke sini. Nah, dia masih fail.
Padahal kita ngirim paketnya dari 50 ke 40 fail. Karena apa? Kita pakai konsepnya si ACK tadi. Jadi kalau ACK tadi ya pasti kita ngirim ada umpan baliknya dong. Gitu kan, kayak oke, kirim paket, ada tanda terimanya. Paket itu bakalan jalan nih. Jalan tapi paket cuma terkirim, tapi kita nggak terima nanti tanda terimanya. Karena di sini belum kita atur. Di router ini belum kita kasih tahu. Gitu. Nah, coba kita atur di sini statiknya. IP root jaringannya kita masukin 50 0 255 0 melalui port mana next hop-nya, interface yang mana, melalui interface 02 pada router 1. Kita cek 30 31, kita masukin 30 31. Udah. Di sini IP root jaringan 10 10 10 0, netmasknya 0, karena dia hanya terhubung ke satu arah, cuman ke sini, sama next hop-nya 30 30 31. Udah kayak gini. Router 2 sudah kita konfigurasi, udah kita bikin tabel routingnya. Kita cek. Sukses kan? Ya, udah bisa kirim. Udah bisa sini. Ini. Udah, semuanya udah bisa, udah sukses semua. Gitu. Nah, dengan begini semua jaringan sudah terkoneksi. Jadi bisa dibilang tugas kita sebagai engineer untuk routing static cukup di sini udah selesai nih. Bicara tentang routing static, apa aja sih kelebihan dari routing static ini? Kelebihan dari routing static ini, yang pertama ini aman, secure ya. Kenapa dia dibilang secure? Secure karena yang tahu kondisi lapangan itu cuma kita sebagai engineer. Gitu. Kita tahu, oh nanti ada jaringannya, cuman ada 5 jaringan, habis itu ngirim paket cuman lewat port yang ini, bisanya kayak itu kan. Jadi orang lain nggak bakal tahu, sehingga nanti kalau misalnya ada yang attacker yang mau nyerang pun dia bakalan kebingungan karena tadi kita sudah atur semuanya. Kita yang tahu mapping lapangannya gimana gitu. Terus kekurangannya dari routing static ini, dia nggak bisa diterapin di jaringan yang besar. Habis itu kalau kita nggak tahu kondisinya gimana, kondisi mapping jaringan di lapangan, kita bakalan bingung untuk ngelakuin routingnya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mengenai routing static? Ini baru kita bahas routing static, nanti kita pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas sudah yang dinamis. Jadi di static ini kuncinya pahamin kondisi jaringan. Kalau kita paham kondisi jaringan kita gimana, kita bisa buat tabel routingnya. Kita bisa atur. Kalau kita nggak tahu, udah bingung ini. Nanti yang ini next hop-nya kemana larinya. Tujuan jaringannya kemana, nggak jelas jadinya, nanti bingung. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan tentang routing static? Kalau dari saya belum, Kak. Belum ya? Udah ini ya, masih lumayan lah. Nggak terlalu susah sih ini. Oke, udah. Mungkin selanjutnya oke ya, kita tambah case baru lagi nih dari yang ini, router yang ini. Kita buat lagi nih.
kita kembangkan. Kita tambah nih di sini satu jaringan lagi. Tunggu, pakai switch aja berarti. Oke, dalam kondisi mapping yang sekarang, kondisi case yang sekarang nih, ada berapa total jaringan dalam case yang sekarang, kasus yang sekarang? Silakan dijawab total jaringan yang ada pada kasus sekarang. 8 nggak, Kak? Oke, ya benar. Jadi ada 8 jaringan dalam kasus sekarang. Ada yang mau bantu nentuin jaringannya? 3 jaringan tambahan? Silakan yang mau bantuin. Sini kan ada 8, berarti nambah 3 jaringan lagi nih. Ada yang mau ngasih opsi jaringannya? Mungkin jaringan yang ini. Ribet banget dah. Gambar. Jaringan A, jaringan B, C. Nih, ada yang mau bantu nentuin nih jaringannya? Jaringan A, B, dan C. Silakan nih. Pertama kita tentuin jaringan A nih. Berapa nih nilainya? Untuk jaringan A. Kita masih pakai ini ya. Max yang sama ya. Yang 255, 255, 0. Coba ada yang ini bisa nentuin jaringan A. Berapa jaringannya? Nilai ini IP jaringannya. Bebas aja nentuin ya. Asal jangan keluar dari ini. Max yang udah kita tentuin nih. Ini maxnya nih. 60.60.60.0 boleh, Kak? Boleh. Masih yang sama. Oke, jaringan A udah. Tinggal B dan C. 70 sama 80 Kak, berarti Kak. Hari Oke. begitu. Ya, jangan ribet-ribet ya. Masih muda kayak ini nih. Tinggal diaturnya. Oke, udah semua kita atur jaringannya. Kemudian kita konfigurasi nih. Di router 3. Enable. Kita masukin di pertama config terminalnya, interface 00 dulu. Udah, kita set IP-nya. Enam puluh 0. Oke, shutdown. Exit, masukin ke interface 01. IP address 70.70.70.0 1
0. Nah, shutdown. Keluar, masukin yang 02. IP address. Ayo. 8081. Oh, shutdown. Oke, udah semua. Kita atur di router 3. Nanti kalau kalian di CLI jangan lupa ya, di no shutdownin. Kalau kalian lupa no shutdown, berarti port ini dianggap belum hidup. Jadi nggak bisa nanti ngirim. Jadi gerbangnya belum dibuka, simpelnya gitu. Jadi nggak bisa paket lewat. Percuma nanti kita udah set IP-nya, terus nggak hidup portnya. Jadi nggak bakal masuk dia, karena pintunya nggak dibuka. Oke, router 3 udah kita set. Kemudian nih, karena dia nambah jaringan, kita juga mesti nambah juga nih di router 0 dan router 0, router 2. Kita tambahin lagi. Nggak bisa ya. Tidak bisa. Interbase 02. enam puluh 2. Oke, udah. Kemudian kita di router 2-nya. Interface 02 gig 02 address 70 255 terhubung nih di sini nih. Enable configuration T. Tadi kita sudah set IP-nya, berarti tinggal dihidupkan portnya. Oke, udah terhubung semua di sini. Nah, tadi kan dibilangin tuh kalau misalnya dia nambah jaringan, kita ngeset lagi semua routernya gitu. Inilah statik itu. Jadi begitu nih nambah jaringan satu di sini, nambah router, nambah jaringan, berarti semuanya kita set lagi dari ini lagi, kita tambahin ke semua routernya jaringan yang baru. Sedangkan kalau dinamis nanti, misalnya kita nambah jaringan, udah kita yang router sebelumnya nggak usah di set lagi, cukup gitu aja, karena dia sifatnya dinamis tadi, jadi dia bisa di scale up terus, bisa ditambah terus. Ini udah nih kita masukin, kemudian kita masukin di komputernya. Di sini jaringan 80. 2. 1. Oke. Udah PC yang ini. Di sini PC yang ini. 3. Oke, udah. Nah, nambah jaringan 1, semua router kita kenain. Kalau nggak bisa terkoneksi nanti di jaringan yang baru. Kita set lagi dari awal, router 00. Tadi IP, root, udah kita IP root, jaringannya 280.80, 0, kemudian netmask 0. Melalui
interface mana. Kalau kita lihat pada case ini, 80-80 ini, sebenarnya dia tinggal kita ubah nih, kita yang membuat jalannya sendiri. Kita pengen muterin paket kah? Pengen diputerin paketnya dari sini, 00 ke 01, ke 1 dulu, ke 2 dulu, baru ke sini, bisa. Gitu kita puterin paketnya. Jadi muter paketnya tuh. Nanti kalau kita ngirim baru ke 80-80, bisa gitu. Atau enggak kita bisa juga dari sini langsung menuju ke sini, bisa gitu. Jadi jalannya kita sendiri yang ngatur. Jalan kirim paketnya mau gimana gitu. Kita ambil yang simple aja, biar nggak muter-muter, langsung aja ke 60-61 next hopnya. Berarti paket nanti bakalan ngelewatin jaringan yang di atas nih. Dari router 0 langsung ke router 3 sini. Melalui jaringan 60-60. Untuk sampai ke 80-80. Oke, udah selesai yang ini. Nah, kemudian kita atur router 1 yang di sini. Kita lihat dulu router 1 nih. Paket itu mau kita lewatin dari mana? Paketnya mau kita lewatin. Mau kita lewatin dari 1 ke 0 atau 1 ke sini. 0 aja. Kenapa kita 1 ke 0? Tadi kan yang di 0 kita udah setting root IP rootnya, jadi tinggal setting yang 1 aja lagi. Oke, benar. Gitu. Jadi kita nggak payah lagi nyeting yang di sini ya. Kalau misalnya dari sini kan. Oke, buka IP root ke 0. Berarti dia pakai di situ pertama jaringan tujuan 80 netmax-nya melalui port mana next hop-nya 01 pada router 0 20-22. Oke. Dia udah kenal nih di router ini. Nanti ada jaringan 80-80, kirimnya ke sini aja. Dari sini kan udah kenal juga dari jaringan 80-80, langsung kirim ke sini, kemudian sampai ke sini. Kita tes. Fail. Tunggu, fail. Dengan salah berarti ini. Nah, ada yang tahu nggak kenapa salah nih? Kenapa dia fail? Dia nggak bisa nih. Kita udah atur, tapi dia masih fail. Nih, fail dia. Kita dari jaringan 10 mau ke 80, dia masih fail nih. Ada yang tahu nggak di mana kesalahannya? Kenapa dia bisa fail? Kesalahannya di mana? Coba letak kesalahannya nih. Padahal kita sudah atur nih. Di sini kita udah atur tadi. Ini udah kita atur, kasih tahu bahwa ada jaringan 80. Ini kita udah atur juga ada jaringan 80 melalui jaringan 20-20, melalui 20-21. Ini kasih tahu ada 80-80 melalui 60-61. Tapi masih fail. Kenapa coba? Tadi komputernya udah di set IP-nya belum, Kak? Di semua komputer udah kok, udah di set. Udah. Nah, kurang tahu, Kak, berarti. Kurang tahu nggak? Nah, tadi kan kita udah konsepnya gini. Karena yang kita kirim paket ini kan ada tanda terima tadi. Kenapa dia fail? Karena kita cuma bisa mengirimkan, tapi kita nggak dapat tanda terimanya. Karena di sini belum ada di sini. Kita belum set balasannya untuk IP balasannya. Itu kita bisa ngirim nih.
Oke, nih paket dari sini ke sini masuk. Dari sini terus ke sini masuk. Ini ke sini dia masuk. Dari sini ke sini dia masuk. Ingat yang pertama, ini dalam konsep ngirim, mengirim. Ketika kita ngirim, nanti kita ada tanda balasannya. Tanda balasannya dari sini. Dari PC ini ke sini. Oke, aku mau balas ke 10.10. Kirimnya ke sini. Di sini cek 10.10 kemana? Gitu. 10.10 kemana? Ya udah, dibuangnya paket. Di sini nggak bakal nerima balasannya. Itu kesalahan kita di situ. Berarti kita set di sini. Kita kasih tahu nih. IP root itu 10.10 jaringannya 10.10 0. Netmax-nya 255 0 melalui yang mana? Jaringan mana? Kita pakai yang next hop-nya 60 60 61. Sorry, 60 61 itu yang ini. 60 62. Oke, nanti ada jaringan 60 10 10 pakai 60 62. Oke, coba kita testing. Nih, dia udah sukses. Gitu. Jadi kita kalau mau nambah jaringan itu agak ribet kalau di statik ini. Kita mesti set juga nih. Antar jaringan ini kita mau nambah ke sini, dia belum bisa terhubung. Walaupun di routernya udah di set ini. Kita mesti nambahin di sini juga. IP root 50 50 50 0 255 255 255 0 melalui 60 60 62. Oke, coba. Nih, dia sukses. Gitu. Jadi kalau kita statik ini diusahakan nih, kalau kita sebelum praktik untuk masangnya statik ini kita kayak tentuin banget, dipixkan banget. Kira-kira nanti ada penambahan jaringan nggak? Kayak itu. Kalau misalnya kita ada penambahan jaringan, kita ribet lagi ngaturnya. Susah lagi kita ngaturnya. Semua router kita aturin kayak itu. Jadi kalau kita pakai statik ini pertama kita tentuin dulu, pastiin jaringannya ada berapa, device-nya ada berapa, routernya ada berapa, udah sesuai belum, kira-kira gitu kan. Ada bakal penambahan apa enggak. Kalau misalnya katanya kita nggak ada penambahan lagi, udah fix, udah, baru kita terapkan. Tuh, kalau ada penambahan, waduh, kayak kerja 2 kali jadinya. Oke, di sini kita udah tadi settingnya. Kita tambah ini. Ini baru ada 10 10, ada 50 50, kemudian kita masukin 40 40. Melalui jaringan 70 70 di interface 2 pada router yang di sini. Oke, udah. Di sini udah semua dia, kita lihat tabelnya. Udah. Nih, sekarang kita di sini. Nanti kita tambahin IP yang 80. Root 80 0 255 0 melalui interface yang mana jaringannya 70 70 71. Cek. Oke, udah. Tes. Tes lagi. Sukses. Nah, jadi inilah di routing statik nih. Kita udah paham kelebihannya apa, kelemahannya apa, ribetnya gimana kalau kita nambah jaringan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang routing statik?
Inilah alasan kenapa routing static ini nggak bisa di scale up, karena begitu nambah jaringan, kerja lagi 2 kali kerjanya lagi. Makanya dia ribet. Belum ada yang mau ditanyakan ya tentang routing static ya? Kalau nggak ada, nanti nih di e-learning kalian cek nanti ada tugas. Ini tugasnya. Nih tugasnya. Buat routing static, e-learningnya udah dibuat di situ. Deadline-nya hari Jumat sore. Nih, coba kakak mau nanya nih, dari jaringan ini, topologi jaringan ini, ada berapa jaringan coba dari tugas kalian ini? Ada berapa jaringan? Coba. 4 ya, Kak. Tunggu ya. Salah, belum tepat. 5, Kak. Ya, benar, 5. Ada 5 jaringan. Jadi kita hitung nih, ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Nanti kalian atur IP statiknya, routing statiknya, tabel routing statiknya. Berarti ada 5 jaringan. Nah, sesuaikan dengan ini ya. Dengan ketentuannya ya. Nih. Nanti kalian tinggal implementasikan aja. Bebas nanti implementasinya. Berarti kan ini kan yang dikasih tahu kan cuman IP address PC segala macam ini yang dikasih tahu. Berarti jalan untuk jalan paket, ini kan jalan yang namanya nih, kalau kakak nyebutnya nih, jalan paketnya, kalian bisa tentuin sendiri nanti jalan paketnya gimana, melalui jaringan mana. Karena di sini nggak ditentuin nih jalan paketnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tentang routing static? Kalau kalian udah paham tentang cara nentuin IP berdasarkan subnet, berdasarkan MAC, bisa lah. Mudah masih routing static ini. Belum masuk ke ya algoritmanya gitu. Jadi kalau kita udah bahas dinamis itu nanti ada algoritmanya masing-masing nanti. Ada beberapa protokolnya. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan tentang routing static, kakak rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tugasnya ya. Mungkin dari Bu Mastura ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau gitu langsung di end ya. Terima kasih teman-teman.